Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Kayla Giliana, perwakilan dari kelompok 6. Di video kali ini kami akan membahas mengenai virus dan reproduksi virus. Sebelum ke penjelasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman anggota kelompok 6 yang lainnya, yaitu yang pertama ada Anissa Tiara Kusumawardani dengan NPM 202113500121. Yang kedua ada Farah Lestari dengan NPM 202113500109. Yang ketiga ada Lisa Oktaviani dengan NPM 202113500116. Yang keempat ada Muhammad Sigit Kurniawan dengan NPM 202113500134. Yang kelima ada Putri Marieta Gracia dengan NPM 202113500122. Yang keenam ada Syifa Fauzia Khairunisa dengan NPM 202113500097. Dan yang terakhir, saya sendiri, Kayla Giliana, dengan NPM 202113500110. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Baik, sebelum kita membahas mengenai reproduksi virus, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya virus itu? Virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion yang berarti racun. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Kenapa sih virus ini termasuk ke dalam mikroorganisme? Karena virus merupakan makhluk hidup dengan ukuran yang hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil dari itu. Karena 1 mikro sama dengan 0,001 mm. Virus merupakan organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Virus harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, virus tidak dapat mereplikasikan diri. Struktur virus. Virus tidak digolongkan dalam organisme seluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, serta organel sel lainnya. Adapun struktur tubuh virus bakteriofag sebagai berikut. 1. Kepala. Kepala bagian dalam mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Untuk virus bakteriofag, kepalanya berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya DNA. 2. Kapsid. Kapsid merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Kapsid terdiri dari beberapa bentuk, sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. 3. Asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki virus hanya satu, yaitu DNA atau RNA saja. Asam nukleat inilah yang nantinya akan berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. 4. Leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. 5. Ekor. Ekor memiliki bentuk serabut yang terbentuk dari serat-serat pelat dasar. Serabut ekorlah yang berfungsi untuk melekatnya virus pada inang. Contoh struktur virus lainnya. Contoh pertama terdapat pada virus influenza. Influenza dikenal sebagai penyakit pernafasan yang sangat menular. Adapun struktur tubuh virus influenza sebagai berikut. 1. Materi genetik. Materi genetik pada virus influenza hanya RNA saja. 2. Kapsid. Kapsid pada virus influenza membentuk bola di sekitar RNA. 3. Sampul membran. Bagian luar virus yang terbentuk dari lapisan lipid. Pada lapisan lipid terdapat duri atau bagian menonjol yang disebut neuraminidase dan hemagglutinins.
4. Gluprotein berfungsi untuk membantu virus menginfeksikan sel. Contoh kedua yaitu tobacco mosaic virus. Adapun struktur tubuh tobacco mosaic virus sebagai berikut. 1. Materi genetik. Materi genetik pada virus ini juga sama seperti virus influenza, yaitu RNA saja. 2. Kapsomer. Kapsomer merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein. Contoh ketiga yaitu adenovirus. Adapun struktur tubuh adenovirus sebagai berikut. 1. Materi genetik berupa DNA saja. 2. Kapsomer. Kapsomer sendiri itu merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein. Ketiga, glikoprotein. Glikoprotein berfungsi untuk membantu virus menginfeksikan sel. Siklus reproduksi virus. Perkembangbiakan virus dikenal dengan istilah replikasi atau perbanyakan diri. Bagi virus, sel inang merupakan sumber energi untuk sintetis protein. Perkembangbiakan virus dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan lisogenik. Saya akan menjelaskan mengenai daur litik. Daur litik terjadi disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang akan pecah dan mati serta akan menghasilkan virion-virion baru. Pada daur litik ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama, ada tahap adsorpsi yang bisa dilihat pada gambar yang terdapat dalam PowerPoint. Pada tahap adsorpsi ini, terjadinya penempelan virion pada bagian reseptor site sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Molekul-molekul reseptor site ini untuk setiap jenis virus berbeda-beda. Misalnya berupa protein untuk picornavirus atau oligosakarida untuk orthonomyxovirus atau paramyxovirus. Yang kedua, ada tahap penetrasi ya. Tahap ini itu selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian, virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang, dan kemudian kapsid virus itu akan menjadi kosong. Selanjutnya, tahap yang ketiga ada tahap sintesis atau eklivase. Pada tahap ini terjadi pembentukan asam nukleat atau salinan genom dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. Yang keempat, ada tahap pematangan atau tahap perakitan. Pada tahap ini, terjadi perakitan partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion-virion baru menggunakan asam nukleat dan protein. Yang kelima, ada tahap lisis. Pada tahap ini terjadi pemecahan dinding sel dengan menggunakan enzim lisozim yang berfungsi merusak dinding sel bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang yang baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Akan tetapi, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Saat sel inang yang mengandung profag tersebut membelah diri, barulah profag akan diwariskan ke sel berikutnya. Lalu, jika virus mengalami replikasi pada siklus litik dapat menghancurkan sel inang, dengan sebaliknya, siklus lisogenik yang bisa hidup bersama tanpa menghancurkan sel inang. Dan virus yang mampu menggunakan dua cara siklus replikasi ini disebut dengan temperatur paging, atau dalam biologi disebut dengan virus lambda. Struktur virus ini memiliki serabut ekor hanya satu saja dan berukuran pendek. Nah, berikut adalah tahapan siklus daur lisogenik. Pertama adalah tahap adsorpsi atau penempelan.
Pada tahap ini, virus lambda akan menempel pada bagian permukaan sel inang, yaitu bakteri. Lalu lanjut pada tahap kedua, yaitu penetrasi atau injeksi. Pada tahap ini, virus lambda akan memasukkan DNA-nya ke sel inang. Dalam sel ini, DNA virus akan membentuk lingkaran atau sirkulat. Tahap selanjutnya tergantung faktor yang mengaruhinya. Salah satu faktornya ialah zat kimia yang berbahaya. Jika faktor itu muncul, maka akan mengalihkan dari siklus lisogenik ke siklus litik. Jika lanjut ke siklus lisogenik, maka tahapan ketiga ialah penggabungan. Apa yang bergabung? Yang bergabung ialah DNA virus dan bakteri, sehingga akan terbentuk sebuah profag. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pembelahan. Ketika sel melakukan pembelahan untuk memperbanyak dirinya, maka profag yang ada di dalam sel juga akan mengalami pembelahan, sehingga sel bakteri yang baru akan mengandung profag. Baiklah, kita akan memasuki ciri-ciri virus. Ada beberapa ciri-ciri virus yang perlu kita ketahui, yaitu diantara lain, virus itu hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup, atau bisa disebut juga parasit intraseluler obligat. Nah, yang kedua itu virus merupakan suatu makhluk metaorganisme. Apa itu metaorganisme? Yaitu merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan dengan makhluk hidup atau yang dapat berkembang biak. Nah, virus ini memiliki beberapa bentuk, yaitu diantara lain bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Dan virus ini memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsin atau selubung protein. Nah, asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Nah, ukuran virus ini sangat kecil, yaitu antaranya 25-300 nanomikron. Untuk 1 nanomikronnya sama dengan 10-9 mikron. Nah, tubuh virus ini tidak berbentuk sel, sehingga virus ini tidak dapat memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Virus hanya memiliki salah satu jenis asam nukleat pada inti tubuhnya, DNA atau RNA. Materi genetik tersebut dibungkus oleh selaput protein yang disebut dengan kapsid. Virus DNA. Virus DNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang rantai ganda berpilin. Jenis virus ini cenderung lebih stabil dan bermutasi lebih lama. Contoh, papiloma, herpes, bakteriofag, poxvirus, dan hepatitis B. Virus RNA. Virus RNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau ganda tidak berpilin. Jenis virus ini memiliki tingkat mutasi yang tinggi dan lebih cepat dibandingkan virus DNA, sehingga memunculkan tipe baru yang tidak dapat diatasi dengan cepat oleh imun tubuh inang. Contoh virus: Ebola, HIV, rabies, indovirus, arenavirus, coronavirus, influenza, rotavirus, dan enterovirus. Baik, terdapat 2 pertanyaan di atas, silakan dikerjakan.